Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan pertama kita kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan bab bersuci, di mana bab bersuci ini merupakan hal yang paling mendasar bagi setiap muslim. Karena dengan bersuci ini, maka dia diperbolehkan untuk beribadah. Berarti sah atau tidaknya ibadah seperti sholat, ya, sebagai ibadah yang paling utama misalnya, itu sangat tergantung dengan kesucian dari seorang yang melakukannya. Maka bersuci adalah hal yang paling mendasar yang harus dipahami di oleh setiap golongan, ya, baik itu tua, muda, yang alim atau awam, semuanya harus bisa mengerti bab bersuci. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mengirimkan Fatihah kepada Rasulullah SAW, wabil khusus kepada juga mu'alif hadal kitab Al-Habib Hasan bin Al-Kaf. Semoga eh, apa yang kita pelajari, ya, dari karangan beliau ini, yaitu kitab Taqrirat Sadidah ini, bermanfaat bagi kita fid din wa dunyal akhirah. Ala hadiniyah wa likulli niyatin fatih wa likulli niyatin salihah syai'un lillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, bab bersuci, kitabut thaharah. Ta'rifut thaharah lugatan, pengertian bersuci dari segi bahasa, ya. Pengertian bersuci dari segi bahasa artinya adalah an-nazafah, yaitu kebersihan. Wal khulus minal adnasi al-hisiyah, atau terbebas, ya, dari kotoran-kotoran yang bersifat fisik, ya. Seperti al-taharah anil hadas, seperti suci dari yang namanya hadas, dan khobath atau najis. Nah, hadas ini adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah ibadah tertentu seperti sholat, ya, kemudian mengaji, memegang mushaf dan lain sebagainya. Jadi ketika seseorang itu dikategorikan berhadas, ya, maka dia tidak diperbolehkan untuk melakukan ibadah. Nah, berhadas ini itu memiliki makna yang khusus, gitu ya. Eh, Tidak sama misalkan orang yang berkeringat, karena banyak orang yang misalkan mengatakan, oh saya berkeringat maka saya nggak boleh sholat. Enggak, berkeringat itu bukanlah suatu hadas, ya, karena hadas itu punya pengertian yang lebih spesifik, ya. Misalkan habis buang air besar, buang air kecil, atau habis kentut misalkan, itu namanya dikatakan berhadas, ya. Tapi di luar itu maka tidak dikatakan sebagai berhadas, gitu ya. Wal khabath, khabath itu najis. Jadi yang namanya apa namanya kotoran-kotoran yang sifatnya fisik itu tadi, ya, eh, suci dari yang hadas ataupun yang khabath, najis. Nah, adapun pengertian secara maknawiyah, ya. Jadi bersuci itu tidak hanya suci dari kotoran-kotoran yang sifatnya fisik, tapi juga suci dari penyakit-penyakit hati. Ya, kat taharati anil amrad al-qalbiyah. Nah, seperti apa? Ujub, ya, kemudian kiber, sombong, hasad, apa namanya? Iri, waria, ya, ingin dilihat orang. Nah, jadi eh, kenapa toharoh itu dimaknai dalam konteks lahir ataupun batin? Karena ketika kita melakukan toharoh, misalkan kita berwudu, maka kita harus meniatkan dalam diri kita, kita tidak hanya menghilangkan hadas, ya, tapi juga kita harus meniatkan dalam diri kita ketika kita berwudu, kita juga menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri kita. Sebagai contoh, misalkan ketika kita membasuh muka, ya, kita juga harus meniatkan untuk menghilangkan segala dosa-dosa atau penyakit-penyakit hati yang ada di mata kita. Misalkan kita telah melihat apa,
kita telah melihat sesuatu yang Allah haramkan, maka ketika kita berwudu, kita harus meniatkan kita juga membersihkan mata kita dari penyakit-penyakit atau dosa-dosa yang telah kita dilakukan oleh mata kita. Misalkan ketika kita membasuh tangan, berarti kita juga meniatkan di dalam hati kita sambil kita resapi, ketika kita membasuh, kita menghilangkan segala dosa-dosa yang telah dilakukan oleh tangan kita. Ketika kita membasuh kepala, kita meniatkan bahwa kita membasuh, menghilangkan seluruh dosa-dosa, pikiran-pikiran kotor yang ada di kepala kita. Ketika kita membasuh telinga kita, berarti kita meniatkan untuk apa? Menghilangkan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh telinga kita, misalkan mendengar sesuatu yang diharamkan dan lain sebagainya. Begitu juga ketika kita membasuh kaki kita, berarti kita juga meniatkan untuk menghilangkan seluruh dosa-dosa yang ada di tangan di kaki kita. Maka di dalam berwudu itu, ya, setiap eh, membasuh anggota wudu itu ada doanya. Ya, dengan harapan apa? Ketika kita berwudu, ya, misalkan membasuh muka itu ada doa khususnya, membasuh mukanya kita itu menjadi lebih bermakna, gitu ya. Misalkan ketika kita membasuh anggota wudu, ya, muka misalkan, itu ada doanya Allahumma bayyid wajhi. Ya Allah, terangkanlah mukaku yauma tabyaddu wujuh, ya, di mana nanti di hari kiamat orang-orang yang selamat adalah orang-orang yang bercahaya mukanya. Tidak mungkin muka seseorang itu bercahaya kalau di matanya itu banyak dosa-dosa yang ia lihat. Maka dengan berwudu kita berharap supaya nanti di yaumil kiamah wajah kita ini bercahaya sehingga kita dapat digolongkan sebagai orang-orang yang selamat. Begitu. Nah, tadi pengertian bersuci dari segi bahasa. Sekarang pengertian bersuci dari segi syariat. Apa sih yang dikategorikan atau dimaknai sebagai bersuci? Ya. Jadi secara syariat, bersuci itu artinya raf'u hadatsin, itu mengangkat hadas. Ya, au izalatun najasin, atau menghilangkan najis. Nah, atau ya, apa-apa yang semakna dengan keduanya, ya, au ma fi ma'nahuma au ala suratihima, atau apa-apa yang serupa dengan keduanya. Nanti akan kita jelaskan lebih rinci apa maksud apa-apa yang semakna dengan mengangkat hadas dan menghilangkan najis, dan apa-apa yang serupa dengan mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Wa hadza ta'riful Imam Nawawi, dan ini merupakan pengertian dari Imam Nawawi. Nah, kita akan jelaskan wa syarhut ta'rif, penjelasan dari ta'rif atau definisi tersebut. Rafu hadas, ya, mengangkat hadas, yaitu berwudu dan mandi, ya, itu namanya mengangkat hadas. Jadi dua kegiatan atau dua aktivitas yang digolongkan sebagai mengangkat hadas adalah berwudu dan mandi, ya, mandi wajib maksudnya. Kemudian izalatu najisin atau najasin adalah kal istinja bilma. Istinja artinya cebok, ya. Cebok dengan menggunakan air, atau waghasli tsaubi al mutanajis, atau mencuci pakaian yang terkena najis dengan air. Nah, ini dinamakan dengan menghilangkan najis. Nah, yang ketiga adalah ma fi makna raf'il hadis, yaitu yang semakna dengan mengangkat hadas. Ya, yang artinya punya esensi yang sama dengan mengangkat hadas meskipun hasilnya itu tidak serupa gitu. Contoh atayamum, ya. Tayamum itu kan menggunakan debu, ya. Nah, itu secara makna, secara esensi, ya, dia dihukumi sebagai mengangkat hadas gitu, ya. Sah, dapat dikatakan dia mengangkat hadas, menghilangkan hadas. Atau wa wudu'i sahibid darurah, atau wudunya orang-orang yang memiliki kedaruratan atau memiliki uzur. Seperti apa? Kasalisil baul, orang yang terus-menerus kencing, ya, beser, artinya dia setiap detik itu selalu keluar air seni dari air vitalnya, ya. Berarti itu kan penyakit. Nah, wudunya orang yang seperti ini sesungguhnya itu tidak menghilangkan najis, tidak mengangkat hadas, karena setelah dia berwudu kan dia keluar lagi tuh, ya. Tapi, ya, sesungguhnya meskipun seperti itu, ini sudah dihukumi sebagai mengangkat hadas atau mengangkat hadas, ya. Fa innal hadath la yartafi'u fihima. Jadi dalam kondisi tayamum
atau wudunya orang yang memiliki uzur, ya, orang yang tidak apa, yang selalu beser itu, fa inal hadas, sesungguhnya hadas itu tidak terangkat dari keduanya, tapi mereka diperbolehkan untuk sholat, ya, li istibahati sholat. Jadi meskipun tidak terangkat hadasnya, tapi mereka kedua hal ini memperbolehkan mereka untuk melakukan sholat. Itu namanya apa? Ma fi makna raf'il hadas, yang semakna atau punya esensi yang sama dalam mengangkat hadas, yaitu bertayamum atau wudhunya orang yang punya penyakit beser atau tadi ya, uzur syar'i. Yang keempat adalah ma fi makna izalatin najasah, yang serupa dengan mengangkat atau menghilangkan najis. Ya, sorry. Yang semakna, ya, yang semakna dalam menghilangkan najis. Artinya punya esensi yang sama dalam menghilangkan najis. Seperti apa? Kal istinja bil hajar. Cebok dengan menggunakan batu. Nah, kalau cebok dengan menggunakan air, ya, itu apa namanya? Memang efektif, ya. Dia efektif menghilangkan najis. Tapi kalau kita cebok dengan menggunakan batu, ya, itu semakna dengan menghilangkan najis, meskipun sebenarnya najisnya tidak benar-benar hilang, tapi dia sudah sah misalkan untuk bisa melakukan sholat. Nah, kenapa? Fa inna atharon najasah bakin. Kalau kita cebok misalkan setelah kita buang air kecil dengan menggunakan batu, ya, sebenarnya apa, bekas-bekas dari najis itu tidak hilang, tapi diperbolehkan untuk sholat. Gitu. Ini artinya sesuatu yang semakna atau punya esensi yang sama dengan menghilangkan najis. Yaitu tadi ya, beristinja atau cebok dengan menggunakan batu. Yang kelima, ma'ala surati raf'il hadis. Yang ma'ala surati raf'il hadas. Yang serupa dengan mengangkat hadas. Ya, kal agsalil masnunah, seperti mandi sunnah, ya. Mandi sunnah itu ya tidak menghilangkan hadas kalau dia tidak berhadas misalkan gitu ya. Jadi yang menghilangkan hadas ya hanyalah mandi wajib. Wal wudu al mujaddad, atau wudu yang diperbaharui. Misalkan kita sudah berwudu, kemudian kita ingin memperbaharui wudu kita, maka wudu yang kedua ini adalah wudu yang sunnah. Dia tidak wajib karena dia tidak menghilangkan hadas seseorang. Jadi boleh misalkan kita sudah berwudu nih, kemudian kita pengen wudhu lagi. Nah, itu wudhu, niat wudhunya bukan niat untuk menghilangkan hadas, tapi untuk apa? Memperbarui wudhu. Karena kalau kita memperbarui wudhu itu, ya maka tidak bisa menghilangkan hadas karena hadasnya tidak ada. Ya. Wal ghuslah atsaniyah wa tsalitsah fi ghusl jadi wa ghairihima. Atau basuhan kedua atau basuhan ketiga ketika kita membasuh tangan. Nah, jadi yang dihukumi menghilangkan hadas itu hanya basuhan yang pertama. Jadi kalau kita berwudu itu kan kita disunahkan untuk mentiga kalikan basuh. Baik itu membasuh kepala, basuh tangan, basuh kaki gitu ya, basuh muka. Nah, yang dihukumi ya membasuh menghilangkan hadas itu hanya basuhan yang pertama. Sedangkan basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu sifatnya sunnah saja. Maka dia dikatakan serupa, ya, serupa dengan mengangkat hadas atau serupa dengan basuhan yang pertama, tapi secara hukumnya ya tidak menghilangkan hadas, karena yang menghilangkan hadas hanyalah basuhan yang pertama. Misalkan ketika kita membasuh tangan sekali itu pertama itu sudah cukup. Nah, sedangkan basuhan yang kedua dan ketiga itu hanya bersifat sunnah. Ya fa innahuma lam yarfa'a al hadas wa suratuhuma kal ghusl al ula, ya. Jadi basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga dari setiap kita membasuh anggota badan dalam berwudu itu sejatinya ya bentuknya saja serupa gitu ya dalam mengangkat hadas. Padahal sebenarnya ya tidak, ya gitu. Yang keenam adalah ma'ala surati izalati najasah, yang serupa bentuknya di dalam menghilangkan najis. Seperti kal ghuslah atsaniyah wa tsalitsah fi izalati najasah. Seperti cucian atau basuhan yang kedua ataupun yang ketiga ketika kita menghilangkan najis. Misalkan misalkan ketika kita habis buang air besar atau buang air kecil gitu ya. Kemudian kita membasuhnya, kita mencucinya dengan air. Nah, ketika
dengan basuhan yang pertama, dengan cucian yang pertama itu sudah hilang najisnya, maka ketika kita mencuci yang kedua kalinya, ketiga kalinya, itu maka tidak mengangkat najis, karena yang mengangkat najis itu hanyalah cucian yang pertama itu. Fa innahuma lan tuzila an najasah. Karena keduanya, cucian pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu tidak yang kedua, ketiga dan seterusnya itu tidak menghilangkan najis. Wa suratuhuma kal ghusla al ula, meskipun bentuknya sama seperti cucian atau basuhan yang pertama. Gitu. Kemudian bentuk-bentuk taharah atau bersuci itu ada 4. Yang pertama adalah al-wudu. Wudu. Yang ketiga adalah al-ghuslu, yaitu mandi. Yang ketiga adalah at-tayamum, ya, tayamum itu yang menggunakan debu. Wa izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis atau istinja, ya, atau cebok. Nah, wasailut taharah, apa saja media-media, ya, yang digunakan untuk bersuci. Artinya apa-apa saja yang dapat mensucikan sesuatu. Yang pertama adalah al-ma'u, air. Idza kana tahuron. Nah, air dengan syarat air ini adalah air yang suci. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tidak setiap air itu dapat dikategorikan sebagai air yang suci dan mensucikan. Ada nanti air yang digolongkan sebagai air yang suci, tapi tidak sah atau tidak bisa digunakan untuk bersuci. Atau nanti ada air yang dikategorikan sebagai air yang najis. Nah, nanti akan kita pelajari secara lebih lanjut di bab-bab selanjutnya. Yang kedua adalah at-turab. Turab itu adalah debu. Idza kana tahuran khalisun lahu gubar. Debu yang sah untuk digunakan untuk bertayamum adalah debu yang suci dan mensucikan, yang terbebas dari najis. Nanti akan kita bahas. Kemudian adabik. Adabik itu adalah alat untuk menyamak. Jadi yang namanya kulit binatang itu hukumnya najis. Tapi kalau kita ingin gunakan, maka dia bisa disucikan dengan kita menyamak kulit tersebut. Nah, media untuk menghilangkan najis tersebut namanya adabik. Ya, alat penyamak. Nah, alat penyamak ini fungsinya adalah untuk apa? Yanzi'u al-fadalat anil jildi, untuk menghilangkan sisa-sisa daging yang terdapat di kulit. Nah, ini media untuk bersuci. Nah, yang keempat adalah hajarul istinja, yaitu batu-batu yang digunakan untuk menghilangkan najis atau cebok, ya. Idza kana qali'an jamidan tahiran ghairu muhtaram. Nah, batu yang digunakan untuk istinja atau untuk cebok itu juga punya syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama, dia harus batu yang keras, kemudian dia suci, ya, tidak bercampur dengan kotoran apapun, misalkan gitu, ya, kotoran binatang. Dan yang ketiga adalah ghairu muhtaram. Dia bukan batu yang punya posisi terhormat gitu, seperti Hajar Aswad atau sebagainya, itu tidak boleh, itu batu yang terhormat gitu, ya. Jadi harus batu-batu yang memang dia tidak dalam konteks batu yang dihormati gitu, ya. Nah, wasail ifnani. Nah, media untuk media-media tersebut artinya seperti ini. Kalau kita menggunakan air, pasti kita membutuhkan wadah untuk air. Nah, wadah untuk air ini juga dibahas dalam fikih. Jadi bagaimana media wadah air yang sah digunakan untuk menampung air. Jadi Islam itu sebegitu rincinya sampai-sampai wasail media, bagi media untuk bersuci itu pun juga dibahas. Jadi jangan apa saja media-media yang dia dikategorikan haram untuk menampung air misalkan. Ya, sehingga nanti menyebabkan air yang di dalamnya itu tidak sah untuk berwudu. Nah, ini saja pembahasan kita pada kajian pertama ini. Intinya pada kajian pertama ini kita membahas tentang definisi bersuci, ya. Apa saja yang dikategorikan sebagai bersuci, yaitu adalah wudu, tayamum, eh, al-ghuslu, mandi, dan juga izalatun najasah, istinja, yaitu menghilangkan najis. Semoga nanti pada pertemuan selanjutnya kita bisa terus bertatap muka, sehingga insya Allah nanti kita bisa lanjut sampai ke bab-bab selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.